Om Swastiastu. Halo selamat siang Yuwana Bali, apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia sekali ya. Dan senang sekali hari ini saya Epa Jayantika akan menemani Yuwana Bali dimanapun berada. Tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Acara apalagi kalau bukan Yuwana Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Nah, Yuwana Bali kali ini kita bersama-sama akan mengulas profil Yuwana berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik yang berasal dari SMA Negeri 1 Semarapura Kelungkung. Yuwana yang saat ini masih duduk di bangku kelas 11 ini, sejak usia masih sangat muda sekali sudah menggemari yang namanya cipta puisi. Terlebih lagi saat ini banyak prestasi yang telah diperolehnya. Nah, kira-kira siapa ya yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa selama 30 menit ke depan bersama siapa Jayantika, inilah dia Yuwana Max. Yuwana Bali, pada edisi minggu ini kami mengangkat salah satu profil siswa berprestasi dari SMA Negeri 1 Semarapura Kelungkung. Komang Rahyunita, demikian nama lengkap Yuwana yang kerap disapa Rahayu ini, termasuk salah satu siswa yang aktif dan berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yuwana yang duduk di bangku kelas 11 MIPA 4 ini aktif dalam kegiatan penulisan karya ilmiah remaja KIR, penulisan esai dan berkecimpung di bidang sastra yakni cipta puisi. Di bidang sastra, khususnya dalam cipta puisi, sudah menjadi kegemaran Rahayu sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Awalnya, ia hanya sekedar mengikuti lomba baca puisi dan iseng-iseng membuat puisi. Berlanjut ke sekolah dasar, Rahayu mulai aktif menulis puisi dengan pilihan kata yang sederhana. Menginjak sekolah menengah pertama, Rahayu mulai mendalami cara penulisan puisi dengan pemilihan diksi atau kata-kata indah. Terlebih ia sempat bertemu dengan penyair-penyair, para sastrawan yang hebat dalam bidang cipta puisi. Seiring berjalannya waktu, Rahayu terus mengasah kemampuan dalam mengungkapkan luapan emosional atau perasaan yang dituangkan dalam karya puisi dengan diksi atau kata-kata yang tepat dan lebih indah. Selama menekuni bidang cipta puisi ini tentu banyak pengalaman berharga yang ia dapatkan. Terlebih menurut Rahayu, ia mampu meluapkan emosi serta perasaannya lewat kata-kata dengan bahasa yang sederhana namun penuh dengan makna. Perkenalkan, nama saya Komang Rahyunita, bisa dipanggil Rahayu. Di sini saya masih duduk di bangku kelas 11 SMA Negeri 1 Semarapura. Untuk cipta puisi sendiri, ini merupakan salah satu bidang yang saya sukai sejak duduk di bangku taman kanak-kanak. Awalnya saya hanya mengikuti lomba baca puisi di taman kanak-kanak. Lalu lanjut di bangku sekolah dasar, di sini saya mulai mempelajari tentang bagaimana cara menulis puisi yang baik dan benar. Namun bahasa yang digunakan dalam tingkat sekolah dasar ini masih sederhana. Di sini saya juga ikut lomba cipta puisi dan mendapatkan juara 2 di tingkat kabupaten. Lalu di tingkat SMP atau sekolah menengah pertama, saya di sini mulai menulis puisi dengan diksi atau kata-kata yang indah. Adapun ini saya dapat dengan pengalaman saya mengikuti Olimpiade Literasi Siswa di tingkat nasional, dan di sana saya bertemu dengan para penyair, sastrawan, dan juri-juri yang hebat di bidang cipta puisi. Dari sana saya mendapatkan ilmu tentang apa itu diksi, apa itu metafora, dan apa itu hiperbola yang indah untuk dijadikan suatu puisi. Lalu di tingkat SMA di sekolah menengah atas ini saya mulai mencoba untuk mempelajari diksi-diksi berat dalam mengeluarkan emosi dan perasaan saya ke dalam suatu tulisan. Jadi di sini banyak sekali pengalaman yang saya ikuti di tingkat sekolah menengah atas yang meliputi juara 3 di tingkat nasional dalam rangka PLS Edu Fair yang keempat cabang cipta puisi yang diselenggarakan oleh Universitas Surabaya. Di sini benar-benar senang sekali bisa mendapatkan pengalaman tersebut karena bisa mengetahui berbagai macam jenis puisi dari seluruh siswa-siswa di Indonesia.
Untuk cipta puisi sendiri saya suka karena dari situ saya bisa meluapkan perasaan dan emosi saya dalam kata-kata. Jadi cipta puisi sendiri termasuk karya sastra yang sederhana bagi saya sendiri ketimbang karya sastra lainnya seperti cerpen. Jadi saya lebih suka untuk menulis puisi karena bahasanya yang sederhana dan mungkin ini membutuhkan analisis yang sangat hebat banget untuk membaca puisi itu. Untuk ide, jika dalam perlombaan itu saya sesuaikan dengan tema, dan untuk apabila di dalam waktu senggang itu biasanya juga membaca puisi atau membuat puisi, dan itu idenya memang tersirat dari perasaan dan emosi saya sendiri di saat itu. Jadi apabila masih senang, saya buat kata-kata yang senang, dan jika sedih, saya buatkan diksi-diksi yang sedih. 1001 Aksara. Baskara menyeruak. Iringi derap langkah sang penjelajah muda. Bermelodi hampa, ia berbisik. Dan muram simfoni yang ia papah. Banyak penyair ataupun sastrawan hebat yang menginspirasi Rahayu dalam berkecimpung di dunia sastra, khususnya cipta puisi ini. Salah satunya R. Giryadi karena karya sastra yang dihasilkan terkesan misterius. Hal tersebut memacu semangat serta kemampuan Rahayu dalam menelaah karya sastra yang dituangkan lewat tulisan tersebut. Dan cacat akan ritme dunia, malah mendekap berkat di jiwa. Sang penjelajah muda lunglai dibuatnya. Mungkin kalau sastrawan itu sifatnya universal, jadinya bisa untuk cipta puisi dan cipta cerpen. Jadi sastrawan yang saya suka itu R. Giryadi. Karena di sini kesan yang ia sampaikan ke dalam karya sastranya itu misterius. Jadi saya ingin menelaah kembali apa saja sih maksud dari sastrawan ini yang dituangkan lewat tulisan itu. Dari sekian banyak puisi yang sudah diciptakan, Rahayu ada salah satu puisi yang sangat berkesan baginya. Puisi tersebut digunakan saat lomba FLS Edufair keempat dengan judul 1001 Aksara yang menceritakan tentang perjuangan siswa dalam menuntut ilmu. Selain itu, dengan niat tulus dalam mengikuti berbagai lomba cipta puisi berhasil mengantarkan Rahayu meraih berbagai prestasi seperti juara 2 tingkat provinsi lomba cipta puisi dalam rangka Hari Anak Nasional yang diadakan oleh Forum Anak Daerah Bali, juara 3 tingkat nasional lomba cipta puisi dalam rangka PLS Edufair keempat yang diadakan oleh HMJ PLS Universitas Surabaya, dan juara 2 tingkat nasional kepenulisan cerpen dalam rangkaian Gerakan Sekolah Menulis Buku GSMB. Jadi puisinya itu saya gunakan di lomba kemarin di PLS Edufair yang keempat, itu tentang judulnya 1001 Aksara yang menceritakan tentang bagaimana sih perjuangan seorang siswa dalam menuntut ilmu. Jadi di sini tuh bahasanya memang lebih berat untuk diksinya sendiri. Jadi itu memang suatu puisi yang saya banggakan sampai sekarang karena memang menggambarkan kondisi saya menjadi siswa di kala pandemi COVID-19. Untuk pengalamannya di bidang cipta puisi, yang akhir-akhir ini saya dapatkan yaitu juara 3 tingkat nasional lomba cipta puisi dalam rangka PLS Edufair yang keempat di Universitas Negeri Surabaya, lalu juara 2 tingkat provinsi lomba cipta puisi dalam rangka Hari Anak yang diadakan oleh Forum Anak Daerah Bali, lalu yang terakhir ini ada juga lomba cipta cerpen dalam rangka Gerakan Sekolah Menulis Buku itu di tingkat nasional pada tingkat SMA MA se-Indonesia. Ketiga lomba itu memang berkesan karena di sini saya benar-benar struggle untuk membuat puisinya. Jadi memang tidak ada paksaan karena saya memang ikhlas untuk mengikutinya. Jadi saya menikmati segala perjalanan yang ada di lomba itu. Setiap lomba yang diikuti, baik secara daring maupun luring, Rahayu selalu berkoordinasi dengan pihak sekolah, baik dalam pembinaan maupun hal-hal teknis lainnya. Berbagai kegiatan positif seperti lomba yang ia ikuti selalu mendapatkan pembinaan, motivasi, serta dukungan penuh dari pihak sekolah. Sebagai kepala sekolah, Putu Sudibawo merasa bangga akan prestasi yang diraih anak didiknya. Pihaknya berharap Rahayunita tetap menggali potensi, mengasah diri, serta memotivasi teman-temannya
mengikuti prestasi yang ia torehkan, serta meningkatkan kualitas diri dalam berbagai bidang. Om Swastiastu, saya Budi Sudibawe yang diberikan amanah membersamai SMA Negeri 1 Semarapura. Untuk anak yang bernama Raha Yunita, kami sangat berbangga karena sudah mampu menorehkan prestasi yang luar biasa, menjadi inspirasi dalam membaca puisi dan juga sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan olimpiade-olimpiade yang berhubungan dengan kegiatan akademik. Tentu harapan kami ke depan, Komang Rahayuni tidak berhenti di sini, teruslah menggali potensi, teruslah mengasah diri, kemudian memberikan inspirasi kepada anak-anak lain untuk mampu menjadi Komang Rahayuni yang lain. Tentu pihak sekolah akan mendukung semuanya. Pihak sekolah berusaha untuk memfasilitasi, memberikan ruang, memberikan waktu, serta mewadahi mereka yang berprestasi untuk terus meningkatkan potensi dan prestasinya. Untuk siswa kami di SMA Negeri 1 Semarapura, kami berusaha untuk memacu semangat mereka dalam hal berprestasi. Karena prestasi itu penting buat mereka. Jadi untuk siswa-siswa yang berprestasi, berusaha kami bimbing sesuai dengan prestasi yang mereka miliki. Jadi ada guru pembimbing yang khusus membimbing mereka. Kemudian untuk lomba-lomba juga berusaha kami porsikan lomba mana yang pantas untuk mereka tempati sehingga prestasi yang mereka miliki semakin terasa. Kalau untuk Rahayunita, selain dia berprestasi di kelas, dia juga berprestasi di bidang-bidang banyak hal. Jadi tidak hanya di satu hal saja. Jadi banyak lomba yang diikuti sehingga walaupun ada beberapa yang gagal, tapi yang saya saluti bahwa dia tidak pernah putus untuk mencoba terus berprestasi dalam banyak hal. Untuk harapan, jadi harapan kami untuk siswa-siswa yang berprestasi di SMA Negeri 1 Semarapura agar tambah terasah prestasinya, selain prestasi itu untuk diri mereka sendiri, juga nanti akan membuat nama SMA 1 juga semakin dikenal. Pada kesempatan ini, Komang Rahayunita mengajak teman-temannya maupun Yona Bali lainnya untuk berkecimpung di bidang sastra. Karena sastra merupakan suatu ciri khas bangsa Indonesia yang patut dilestarikan. Terlebih, karya sastra dapat dijadikan sarana untuk meluapkan segala perasaan dan emosi. Selain itu, Rahayu berharap dirinya mampu menciptakan karya sastra puisi seperti penyair-penyair hebat dan nantinya mampu menerbitkan buku antologi puisi yang bermanfaat bagi banyak orang. Mungkin untuk menyukai sastra itu sangat sulit mungkin ya, apalagi saya juga awalnya juga tidak begitu menyukainya, akan tetapi saya harap teman-teman sekalian bisa menyukai sastra karena di sini sastra sendiri merupakan suatu ciri khas, salah satu ciri khas dari bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia yang patut kita lestarikan. Karya sastra sendiri juga bisa menjadi suatu sarana bagi kita untuk meluapkan segala perasaan dan emosi. Jadi ini merupakan suatu kegiatan yang positif yang saya harap bisa disukai oleh para remaja, terutama siswa-siswi di SMA Negeri 1 Semarapura. Harapannya semoga saya bisa untuk membuat puisi yang lebih indah lagi, yang mungkin astungkare setara dengan sastrawan-sastrawan yang ada di Indonesia. Saya harap juga saya bisa membuat suatu buku kumpulan cipta puisi, antologi saya sendiri. Rentangkan sayap untuk melaju ke sana. Dengan semangat membara, menoreh pena, dan lukiskan 1001 aksara. Merapal diksi untuk membaca dunia. Nah, bagaimana Yona Bali kegiatan Komang Rahayunita dalam bidang melakoni cipta puisi ini? Sangat membanggakan sekali bukan? Terlebih lagi banyak prestasi yang ia telah peroleh dan tidak banyak generasi muda atau anak muda seperti Komang Rahayunita yang memang menggeluti bidang cipta puisi seperti ini. Nah, pemirsa, di segmen berikutnya kita bersama-sama akan kembali mengulas profil dari Komang Rahayunita lebih dalam lagi yang ternyata tidak hanya mempunyai kegemaran dalam bidang cipta puisi, namun dalam bidang lainnya juga seperti lomba karya tulis ilmiah hingga karya esai. Nah, kira-kira seperti apa cerita lebih lanjutnya? Unik di pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di Yona Max.
Yona Bali Komang Rahayunita merupakan Yohana yang berasal dari SMA Negeri 1 Semarapura Kelungkung yang ternyata tidak hanya mempunyai kegemaran dalam bidang cipta puisi, namun Komang Rahayunita juga mempunyai kegemaran di bidang lainnya, yaitu membuat karya tulis ilmiah hingga karya esai. Dan bahkan banyak prestasi yang telah diperolehnya mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Seperti yang baru-baru ini Yohana Bali, dirinya memperoleh prestasi yang begitu membanggakan di tingkat nasional, yaitu lolos menjadi finalis peneliti belia tingkat nasional. Nah, kira-kira seperti apa cerita dari Komang Rahayunita ini? Untuk pemirsa kita saksikan, ini dia. Bali era baru dalam dekapan Pancasila. Saudara-saudara generasi muda penerus bangsa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita masih tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Walau pandemi COVID-19 masih meneror bangsa tercinta kita ini. Yona Bali Komang Rahayunita merupakan anak ketiga pasangan Iwayan Suwendra dengan Ninyoman Sukartini. Selain aktif dalam penulisan karya sastra berupa puisi, Yohana kelahiran Kamasan 19 Mei tahun 2005 ini juga aktif dalam kegiatan penulisan karya tulis ilmiah KTI dan penulisan esai. Dalam penulisan karya tulis ilmiah, Rahayu mengatakan lebih sering mengangkat permasalahan di bidang ekonomi. Dari berbagai lomba penulisan karya ilmiah remaja akhir yang pernah diikuti, Rahayu berhasil meraih berbagai juara, seperti juara harapan 3 lomba peneliti belia tingkat provinsi yang diadakan oleh Center for Young Scientists, berhasil menjadi finalis lomba peneliti belia tingkat nasional, juara 2 tingkat provinsi dalam lomba esai yang diadakan oleh Politeknik Kemenkes Denpasar, dan berhasil menjadi finalis kompetensi penelitian siswa Indonesia KOPSI 2021 di tingkat nasional yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemendikbud Ristek. Masa pandemi COVID-19, data pengaruh tersebut didapatkan oleh peneliti dari tahap kuesioner pertanyaan tertutup dan kuesioner pertanyaan terbuka. Untuk capaian lainnya ada juga lomba karya ilmiah serta lomba esai. Jadi di sini capaian yang pernah saya raih yaitu juara harapan 3 lomba peneliti belia tingkat provinsi Bali yang diadakan oleh Center for Young Scientists dalam rangka lomba peneliti belia. Lalu di sana saya lolos menjadi finalis ke tingkat nasional. Lalu selanjutnya adalah menjadi finalis di tingkat nasional kompetisi penelitian siswa Indonesia tingkat nasional di bidang ilmu sosial dan humaniora, ilmu ekonomi dan manajemen yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud dan yang terakhir adalah juara 2 lomba esai tingkat SMA MA se-Provinsi Bali dalam rangka Nutritif Pro yang diadakan oleh Politeknik Kemenkes Denpasar. Untuk karya ilmiah sendiri, di bidang karya ilmiah saya lebih sering mengambil tentang ekonomi. Jadi di sini alasan saya mengambil ekonomi karena melihat kondisi di sekitar saya, lingkungan sekitar saya di Desa Kamasan, yang mana kita tahu bahwa Desa Kamasan ini ciri khasnya itu pengusaha lokal jeniusnya. Jadi di sini saya mencari cara untuk menganalisis bagaimana sih cara kita untuk meningkatkan eskalasi penjualan lokal jenius tersebut, baik itu di masa pandemi maupun sebelum masa pandemi. Untuk esai sendiri karena waktu itu temanya tentang bagaimana cara kita untuk menjaga pola makan dan hidup sehat, jadi saya mengambil tentang pola makan isi piringku dengan penerapan sistem B2SA. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Komang Rahayunita dari tim Sastra Jendra Ekasma SMA Negeri 1 Semarapura, Kelungkung, Bali. Dari beberapa karya tulis ilmiah yang dibuatnya, ada salah satu karya yang paling dibanggakan Yohana asal Dusun Pandemas, Desa Kamasan ini, yakni karya yang dilombakan pada kompetisi penelitian siswa Indonesia KOPSI 2021 di tingkat nasional yang berjudul Peningkatan Eskalasi Penjualan Lokal Jenius di Desa Kamasan. Rahayu merasa bangga karena pada saat penulisan banyak tantangan yang harus dilewati sampai berhasil menjadi salah satu finalis di tingkat nasional. Pandemi COVID-19 terbukti memberi pengaruh terhadap eskalasi penjualan produk lokal jenius Desa Kamasan. Untuk karya yang paling dibanggakan itu karya yang saat dilombakan di kompetisi penelitian siswa Indonesia tahun 2021 di tingkat nasional. Adapun karya ini saya buat mengenai
peningkatan eskalasi penjualan lokal jenius di Desa Kamasan melalui suatu program. Jadi di sini saya benar-benar bangga karena harus melewati beberapa tantangan, banyak tantangan dan revisi-revisi dari para pembina. Benar-benar merasakan suasana perlombaan ketika menulis karya ilmiah ini. Yang kedua adalah hasil kuesioner pertanyaan terbuka. Adapun data yang didapat dari kuesioner pertanyaan terbuka digambarkan pada grafik berikut ini. Niki, siswa yang atas nama Nikomang Rayunita, memang siswa itu betul-betul luar biasa di dalam karya tulisnya. Kemudian saya membimbing, dia memberi arahan sedikit, tapi dia siswa sudah bisa menangkap. Sampai lagi dalam beberapa lomba ini sudah sering dia mewakili sekolah untuk ke tingkat baik ke provinsi atau ke nasional, karena waktu ini kan dia dapat finalis lomba kopsi nasional ya itu. Nah, saya bina itu walaupun di musim pandemi gitu, waktu itu kan masih daring, tapi ini siswanya atas nama Rayunita, dia siap ke sekolah, saya tunggu di sekolah, saya bina dengan baik, sehingga dia dapat dari awal mengikuti dari lomba kopsi yang diikuti oleh berbagai sekolah di Indonesia ya, dari Bali ada, dari luar Bali sampai ke tingkat nasional. Dia itu lolos di finalis kopsi tingkat nasional. Mudah-mudahan ya tahun-tahun ke depan ini, apalagi sudah pembelajaran sudah tatap muka sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan di tahun ke depan Rayunitanya bisa berprestasi lebih baik, terutama di dalam karya tulis menulis, yaitu karya tulis ilmiah tingkat apakah bisa mengikuti tingkat provinsi atau nanti ke tingkat nasional. Saya kira ini Komang Rayunita yang siswa kelas 11 MIPA 4-nya ini betul-betul punya talenta yang luar biasa, sehingga nanti ke depannya dia bisa membawa prestasi untuk sekolah kita SMA 1 Semarapura. Pandangan saya terhadap Rahayu orangnya cukup aktif di kelas dan juga ide-idenya itu bisa terbilang cukup kreatif. Selain itu, dia juga anaknya seru kalau diajak curhat, jadi seru aja kalau berteman sama dia. Om Swastiastu. Let us to introduce ourselves. My name is Komang Rahayunita. I'm the first researcher, and then I'm Logyamanati Sony Putri, and I'm the second researcher. We are from Senior High School 1 Semarapura, Bali Province. Selama saya berteman dengan Rahayu, saya sangat senang bisa mengenalnya karena Rahayu itu orangnya baik, pinter, dan selalu berambisi atau selalu maksimal di setiap kegiatan atau tugas yang diberikan oleh guru. Nah, adapun pelajaran yang dapat saya petik dari Rahayu tersebut yaitu dia selalu ambis atau selalu disiplin dalam setiap kegiatannya. Saya berharap Rahayu ini bisa lebih berprestasi lagi dan bisa lebih mengembangkan dirinya untuk mengejar cita-citanya dan agar cita-citanya tercapai. And today we want to presentation about our research, and the title is OPSC Strategy. Dalam bidang karya tulis ilmiah, Yohana berbintang Taurus ini sudah menargetkan diri untuk ikut serta dalam Kopsi tahun 2022 mendatang dan berharap mampu meraih medali. Rayunita juga berharap mampu meningkatkan kompetensi yang dimiliki di berbagai bidang. Semoga banyak karya yang mampu dihasilkan Rayunita sehingga mampu mengharumkan nama keluarga, sekolah, dan teman-temannya, khususnya di SMA Negeri 1 Semarapura. Di tahun ini saya sudah targetkan untuk ikut serta lagi di dalam kompetisi penelitian siswa Indonesia atau KOPSI tahun 2022. Saya harap di sini saya bisa melaju sebagai finalis lagi dan mendapatkan medali di tingkat nasional. Karena itu memang sudah saya plan sejak masuk ke SMA, tapi di tahun kemarin tidak bisa mendapat medali dan hanya sebagai finalis saja. Semoga di tahun ini Astungkara bisa mendapatkan medali. Untuk di bidang cipta puisi dan karya ilmiah, saya harap saya bisa meningkatkan kompetensi saya lagi, bisa meningkatkan apa yang ingin saya raih, karena di sini masih banyak hal yang belum saya raih di tahun ini. Jadi semoga di tahun ini bisa menghasilkan banyak karya, bisa menghasilkan banyak sastra cipta puisi, sehingga bisa membanggakan nama sekolah, keluarga, dan teman-teman saya.
Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan, karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran prestasi dan aktivitas muda-mudi di Pulau Dewata. Dan pemirsa, dapatkan informasi menarik lainnya dengan subscribe dan juga like YouTube channel Program Bali TV. Untuk itu saya Pak Jantika mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan kreativitas, jauh dan juga narkoba. Ingat juga dengan pesan ibu dengan selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, wajib menggunakan masker, wajib menjaga jarak, wajib mencuci tangan, serta wajib menjauhi kerumunan menuju Bali Bangkit, Bali Era Baru, Indonesia Maju. Untuk itu, salam Yuana, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.